Meski sering disalahpahami sebagai biawak, karena tubuhnya besar dengan ekor berduri, kadal gurun, atau yang dikenal dengan sebutan dobbun dalam bahasa Arab, sejatinya berbeda. Ia adalah herbivora sejati, pemakan tumbuhan kering, biji, dan dedaunan gurun, bukan predator pemangsa seperti biawak pada umumnya. Perbedaan ini menjadikan kadal gurun sebagai hewan yang istimewa, bukan hanya dalam ekologi gurun, tetapi juga dalam tradisi Arab kuno. Sejak lama, masyarakat Arab menjadikan daging dob sebagai sumber protein alternatif. Dalam hukum Islam, hewan ini halal dikonsumsi, meskipun Nabi Muhammad sendiri tidak memakannya. Dobbun adalah sejenis kadal besar dari genus Uromastix yang hidup di daerah gurun kering Afrika Utara, Timur Tengah, hingga Asia Selatan. Habitat utamanya berupa padang pasir berbatu, dataran kering, dan kawasan semi gurun yang memiliki suhu ekstrem. Karena itu, ia juga dikenal dengan sebutan kadal gurun, atau diakronimkan menjadi kadrun. Dob dikenal sebagai hewan yang mampu bertahan hidup pada lingkungan panas dengan kelembapan yang sangat rendah. Hewan ini menghabiskan sebagian besar waktunya di liang yang digalinya sendiri. Liang tersebut bisa mencapai kedalaman lebih dari 2 meter, berfungsi sebagai tempat berlindung dari panas siang hari dan dingin pada malam hari. Kehidupan bawah tanah juga melindungi mereka dari predator alami seperti burung pemangsa, rubah gurun, dan ular. Kadal gurun memiliki perilaku diurnal, artinya aktif di siang hari. Pada pagi hari, mereka sering terlihat berjemur di atas batu untuk menaikkan suhu tubuhnya. Setelah itu, mereka keluar mencari makan di sekitar wilayahnya, lalu kembali bersembunyi saat suhu gurun mencapai puncaknya. Cara cerdas reptil ini untuk menghindari predator adalah kemampuannya mengatur suhu tubuhnya. Seperti memiliki termometer alami, ia bisa menggelapkan warna tubuhnya di pagi hari agar lebih cepat hangat, lalu memucat di siang terik untuk mengurangi panas berlebih. Dob sering ditemukan hidup berkelompok di liang-liang yang saling berdekatan. Namun, pejantan dewasa cenderung mempertahankan wilayahnya dengan keras, sehingga interaksi sosialnya selalu bercampur dengan perebutan teritori. Secara umum, populasinya masih cukup stabil di beberapa wilayah, meski tekanan lingkungan dan perburuan liar mulai memengaruhi kelestariannya. Di beberapa negara Timur Tengah, dob diburu untuk diambil dagingnya, yang dianggap sebagai sumber protein alternatif, serta dipercaya memiliki khasiat tertentu. Kulitnya kadang dijadikan kerajinan, dan dagingnya juga dikonsumsi. Cara mereka memburu, diantaranya dengan cara mengalirkan air ke liang kadal gurun, memaksa keluar, kemudian menangkapnya. Namun, dalam konservasi internasional, sebagian spesies Uromastix sudah termasuk kategori rentan akibat kerusakan habitat dan eksploitasi. Kendati demikian, di sebagian wilayah juga ditangkar dan dikembangbiakkan dalam peternakan. Dalam hal reproduksi, dob berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Betina biasanya bertelur sekali dalam setahun, terutama pada musim panas, dengan jumlah telur berkisar antara 10 sampai 20 butir. Telurnya ditanam di dalam tanah atau liang yang aman, kemudian dibiarkan menetas secara alami setelah beberapa minggu hingga bulan, tergantung suhu lingkungan. Anak dob yang menetas berukuran kecil, namun sudah mandiri sejak awal. Mereka langsung aktif mencari makan dan membuat liang sendiri untuk berlindung. Pertumbuhan menuju dewasa berlangsung lambat dan dalam kondisi ideal, seekor dob bisa hidup hingga belasan tahun di alam liar. Meskipun bukan predator, dob dibekali ekor keras penuh duri yang dapat digunakan untuk memukul musuh. Ketika merasa terancam, ia mengibaskan ekornya dengan cepat, sehingga cukup untuk membuat predator kecil enggan mendekat. Kadrun ini termasuk kadal berumur panjang. Di alam liar, ia mampu hidup hingga 15 sampai 20 tahun, dan dalam kondisi terkontrol, bahkan bisa lebih lama. Umur panjang ini membuatnya menjadi bagian tetap dari ekosistem gurun. Salah satu fakta unik lainnya tentang dob adalah kemampuannya dalam mengubah warna kulit. Beberapa spesies Uromastix dapat menyesuaikan intensitas warna tubuhnya sesuai suhu lingkungan.
lebih gelap pada pagi hari untuk menyerap panas, lalu lebih pucat atau terang saat suhu meningkat agar tidak terlalu panas. Mekanisme ini berperan sebagai pendingin alami tubuh mereka. Dop juga dikenal sebagai hewan yang relatif jinak dibandingkan reptil gurun lain. Meskipun penampilannya mirip biawak, Dop lebih lamban dan tidak agresif. Karena sifatnya ini, di beberapa daerah ia bahkan dipelihara sebagai hewan domestik, walau tidak umum. Berbeda dengan banyak kadal besar lainnya, Dop adalah herbivora. Makanan utamanya berupa tumbuhan gurun seperti rumput kering, bunga liar, dan biji-bijian. Sesekali, terutama pada masa kecil, ia mungkin memakan serangga kecil, tetapi diet utama sepanjang hidupnya tetap tumbuh-tumbuhan. Dop juga memiliki sistem pencernaan yang unik untuk mengolah makanan berserat tinggi. Ia bisa mencerna tanaman keras dan kering yang tumbuh di gurun sehingga mampu bertahan di lingkungan yang minim sumber makanan. Dalam penangkaran, Dop biasanya diberi pakan berupa sayuran hijau, kacang polong, atau biji-bijian yang menyerupai makanan alaminya. Untuk kebutuhan cairan, Dop jarang minum air secara langsung. Sebagian besar kebutuhan hidrasi mereka dipenuhi dari kelembapan tanaman yang dikonsumsi. Adaptasi ini sangat penting karena di habitat aslinya, air memang jarang tersedia. Kemampuan bertahan tanpa minum dalam jangka panjang membuat Dop menjadi salah satu contoh hewan gurun dengan adaptasi fisiologis luar biasa. Dalam tradisi lama, tubuh Dop dipercaya memiliki banyak kegunaan. Konon, jika jantungnya dimakan, maka bisa menghilangkan kesedihan dan berdebar-debar di dada. Lemaknya, bila dilelehkan lalu dioleskan, diyakini dapat membangkitkan gairah. Ada pula kepercayaan bahwa siapapun yang memakannya tidak akan cepat merasa haus. Testisnya, jika dibawa seseorang, dipercaya dapat membuat orang-orang di sekelilingnya, terutama para pelayan, mencintainya dengan kuat. Bahkan, bagian tubuh lain seperti tulang tumitnya dikatakan mampu membuat kuda yang dipakaikan benda itu lebih cepat berlari dalam perlombaan. Konon pula, kulitnya, jika dipakai sebagai sarung pedang, akan memberi keberanian. Sementara jika dijadikan wadah madu, orang yang minum madu itu diyakini akan meningkat syahwatnya. Kotorannya pun dipercaya berkhasiat sebagai obat luar untuk penyakit kulit seperti vitiligo, bercak putih, flek hitam, dan juga digunakan sebagai obat tetes mata untuk mengatasi gangguan penglihatan. Sementara itu, dalam tafsir mimpi, Dop memiliki makna simbolis yang beragam. Melihat Dop dalam mimpi bisa ditafsirkan sebagai pertanda bertemu dengan seorang lelaki Arab yang pandai menipu dalam urusan harta, atau seseorang yang tidak jelas asal-usulnya. Ada pula penafsiran bahwa ia melambangkan sosok yang terkutuk karena dianggap berasal dari makhluk yang mengalami perubahan bentuk. Tafsir lain menyebutkan bahwa melihat Dop dalam mimpi bisa menjadi pertanda adanya rezeki yang bercampur syubhat, diragukan kehalalannya. Bahkan, sebagian ahli mimpi menafsirkan bahwa orang yang bermimpi melihat Dop akan jatuh sakit. Tentu saja, ini sekedar perbincangan klasik yang pernah berkembang di zamannya. Pada akhirnya, setiap khasiat yang diyakini dari Dop maupun setiap tafsir mimpi hanyalah ikhtiar dan tanda yang kita baca. Segala manfaat, pertanda, atau perubahan hidup sepenuhnya berada dalam genggaman Sang Pencipta. Apapun yang kita alami telah ditetapkan dalam takdirnya dan hanya dengan izinnya segala hal terjadi.